Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menyalakan 5 lampu di dalam ESP32 dalam mata kuliah IoT. Di sini kita memakai ESP32 dan memakai website Walkwi. Teman-teman bisa cari saja di Google Walkwi, itu nanti bakal muncul walkwi.com. Di sini kita bisa memakai board-board lain sesuai tugas kita, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Mungkin SP32 ini memiliki 38 pin kalau tidak salah, cuma pin-pin ini itu pin-pin ini bisa untuk berbagai macam, seperti misal salah satunya di sini itu ada pin 3V3. Itu artinya adalah pin ini untuk menyalurkan tegangan listrik sebesar 3,3 volt. Sedangkan pin-pin lainnya ada banyak, teman-teman. Mungkin yang nomor-nomor ini itu untuk pin yang nanti kita akan gunakan untuk kita sambungkan kepada LED. Mungkin kita langsung mengambil saja LED-nya, bisa di add a new part. Di sini kita akan memakai 5 buah LED, teman-teman. 4, 5. LED ini, teman-teman, itu mempunyai 2 kaki yang disebut sebagai anoda dan katoda. Anoda adalah kaki yang panjang dan menerima listrik tegangan positif. Anoda akan kita tempelkan ke pin-pin yang bernomor, teman-teman. Seperti ini, misal 33. Maka board akan menyalurkan listrik melalui pin 33 ke LED, dan LED akan meneruskannya ke ground. Ini adalah muatan positif dan ini adalah muatan negatif agar si lampu menyala, teman-teman. Namun karena board ini tegangannya itu belum tentu sama dengan tegangan yang untuk menyalakan LED, kita membutuhkan yang namanya resistor, teman-teman. Resistor ini tugasnya adalah membatasi tegangan listrik yang disampaikan oleh ESP32 kepada LED agar jika di dalam dunia nyata LED-nya itu tidak meledak, teman-teman. Jadi sebelum pin 33 ini masuk ke kaki anodanya, kaki positifnya yang panjang, yang bengkok, dia akan mampir dulu ke resistor. Baru dari resistor akan kita sambungkan ke kaki anoda, begitu, teman-teman. Satu lagi, mungkin kita akan memakai yang namanya breadboard agar penampilan kita rapi, teman-teman, agar saat di dunia nyata kita tidak berantakan, gitu, teman-teman. Mungkin akan saya rapikan terlebih dahulu. Kita skip saja dulu video ini. Saya sudah sedikit merapikan kabel. Ini kita punya beberapa kabel, 4 kabel. Lalu kita tinggal menambahkan 1 kabel lagi agar pas 5 lampu. Kita mengambil dari pin 27, lalu kita akan menaruhnya di breadboard ini, teman-teman. Berarti ketika SP32 ini mengalirkan listrik ke breadboard, kita akan membutuhkan resistor, teman-teman. Sebanyak banyaknya lampu kita membutuhkan 5 resistor. Mungkin bisa kita copy saja. Ya, sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita akan jadi, teman-teman, board ini itu biasanya ada yang besar. Kalau di dunia mungkin yang seperti ini, teman-teman. Kita angkat sedikit. Board ini memiliki tegangan sesuai dengan arah board ini. Misalnya ketika di tengah ini, lubang yang ada di tengah ini itu besi yang ada di dalamnya itu punya bentuknya seperti ini, teman-teman, membentuk arah horizontal dari atas ke bawah, ini dan ini.
ketika kita masukkan kabel ke sini, misal bermuatan positif, maka seluruh garis yang ada di sini, seluruh lubangnya akan bermuatan positif. Begitu pula dengan ini dan seterusnya. Namun yang di bawah itu adalah untuk biasanya dipakai untuk muatan listrik si 30 volt ini, atau muatan negatif si ground ini. Ini berbeda dengan yang di tengah. Ini besi di dalamnya itu berbentuk horizontal, dia bermiring seperti ini teman-teman. Dia juga bisa sampai sini, sampai jika tidak ada lubang, jika bersambung, maka ya dia bisa sampai ujung ke sana teman-teman. Mungkin kita hapus saja. Lalu karena kita sudah menyalurkan untuk kabel ini di sini, kita akan langsung menyalurkannya saja ke resistor ya teman-teman. Resistor ini juga, lalu yang ini teman-teman, untuk resistor ini sebenarnya tidak sama semua ya. Resistor ini kita juga harus mengatur sendiri tegangan yang dialirkan untuknya. Kita selesaikan dulu mungkin ini teman-teman. Bisa dilihat di sini, diklik, ini berarti resistor ini akan mengeluarkan tegangan sebanyak 1000. Tapi kita untuk lampu LED ini kita hanya membutuhkan tegangan sebesar 120 ohm. Mungkin kita set dulu agar semuanya memiliki tegangan 120. Dan 100. Nah, sudah terganti teman-teman. Loh. Dan ini juga 120. Oke, selanjutnya kita akan menyalurkan dari sisi resistor ini kepada kaki anodanya teman-teman. Kaki yang panjang, kaki yang bermuatan positif. Lalu setelah berarti kita sudah punya rangkaian positif, maka kita membutuhkan rangkaian negatif agar listriknya itu mengalir teman-teman. Kita tinggal menaruhnya mungkin di sini, mungkin ke pin ground, semuanya mengalir ke pin ground. Teman-teman bisa menggunakan board sebagai pembantu ya untuk mengaliri kaki ini ke ground. Bisa ground mengalir ke bawah sini mungkin, lalu dari sini akan mengalir ke sini. Guys, di absen nggak? Di absen kok. Ayo cepetan masuk. Jadi kita sudah punya rangkaiannya teman-teman. Kita sudah punya board, ESP2, board dan resistor dan LED. Lalu kita tinggal mengoding saja teman-teman. Yang pertama kita butuh, karena ini adalah pin teman-teman, kita butuh sesuatu untuk menampung pin tersebut. Maka kita membutuhkan yang namanya variabel. Misal pin LED 1 ini teman-teman, ini adalah sebuah variabel. Jadi ketika misal kita mengambil 32, pin nomor 32 akan disimpan di pin LED 1 32. Pin nomor 32 akan disimpan di pin LED 1, lalu selanjutnya dan selanjutnya. Kita tinggal masukkannya saja sesuai pin berapa yang mau kita simpan teman-teman. Mungkin kita copy saja biar cepat. Kita butuh 32, 33, 25, 26, 27. 32, 33, 3. Ini tergantung teman-teman memakai pin apa ya, karena di sini ada banyak pin. 25, 26 dan 27. Oke, selanjutnya kita pause dulu.
Oke, selanjutnya teman-teman itu kita di dalam sebuah codingan IoT atau Arduino atau apapun itu tentang board ini IoT, kita punya biasanya dua pemrograman utama, yaitu void setup dan void loop. Void setup, lalu kita kasih kurung kurawal di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Void setup adalah sebuah inisialisasi. Jadi ketika kita sudah punya pin-pin ini, kita sudah menyimpan teman-teman. Kita sudah, misal kalau di dunia nyata mungkin kita sudah menyiapkan rencana untuk mengambil apel di pohon. Kita sudah menyiapkan rencananya. Lalu kita membutuhkan inisialisasi, kita mencari orangnya, mungkin begitu teman-teman. Iya, betul banget. Misal begini, jadi ketika pin ini sudah diinisialisasi, kita membutuhkan pin ini mau kita jadikan input atau output. Kita bisa menggunakan pin mode ya teman-teman. Pin mode, lalu kita pilih pinnya. Oh, ini sedikit kesalahan teman-teman. Ini agar tidak keliru, kita harus membedakan tiap variabel teman-teman. Pin mode, pin LED ke 1 misal, kita set menjadi output karena kita butuh untuk menyalakan lampu. Kalau untuk input itu teman-teman, itu untuk seperti sensor mungkin kita copy saja ini agar cepat, lalu tinggal mengganti sesuai variabelnya masing-masing. Setelah kita punya setup, kita punya loop ini adalah perulangan teman-teman. Jadi setelah kita menjalankan, setelah kita mensimulasi start, maka codingan akan berjalan dari sini, dari atas ke sini, lalu terus mengulang di sini sampai kita memberhentikan codingan tersebut. Karena kita ingin menyalakan lampunya, misal kita punya 32 LED 1, kita tinggal menulisnya teman-teman. Kita menyuruh kepada pin, kita menggunakan fungsi ini di kita write, kita menyuruh kepada pin, kita menulis kepada pin LED pin 1, misal terbalik pin LED 1, kita pilih mau dia high atau low tegangannya. Karena kita untuk menyalakan lampu itu butuh arus positif, maka kita set menjadi high. Kita mungkin bisa kita start. Sepertinya servernya sedang penuh ya teman-teman, kita lanjut saja. Kita nyalakan semua mungkin ya teman-teman. Karena kita memakai 5 variabel, 5 lampu, maka kita tinggal mengubah semua lampu mengubah semua pin menjadi high. Karena kita ingin variasi lain, kita ingin kedap-kedip lampunya mungkin, kita butuh yang namanya delay. Delay itu menunggu. Delay 1 detik. Kita delay 1 detik, lalu kita set semuanya menjadi low agar mematikan tegangan listriknya. Low dan low, kita set semua. Mungkin teman-teman bisa skip 10 detik, pencet 2 jari ya, low. Lalu kita kasih delay lagi di akhir sebanyak 2 detik mungkin agar terlihat kedap-kedip teman-teman. Ini karena waktunya sedang lambat, sedang penuh, mungkin kita bisa simulasikan saja di dunia nyata teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Arduino IDE, dan di sini sedikit berbeda mungkin pin-pinnya, tapi
kurang lebih sama, lalu kita akan mencobanya di dunia nyata. Mungkin tampilannya akan seperti ini. Jadi ini board ESP32 di dalam dunia nyata, bukan anime teman-teman. Ini sudah kita colok ke dalam sini dan codingannya sudah kita running teman-teman. Kita lihat mungkin jadinya seperti ini teman-teman. Ini pin mengalir ke dalam sini, ke sini ya teman-teman. Lalu dilanjutkan resistor, lalu pin LED yang satunya mengalir ke arah ground ke dalam sini. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton.